Makin sini makin banyak aja nih pilihan keyboard wireless bagus di harga 1 jutaan kecil. Salah satunya keyboard satu ini yang baru banget rilis. Dan sebenarnya bisa juga dibilang salah satu keyboard lokal premium legendaris yang terlahir kembali cuy. Noir baru banget keluarin Noir N1X. Sebuah revamp dari lini keyboard N1 mereka yang jumlah revisinya itu udah kayak revisi skripsi gua kemarin. Tapi kali ini N1X ini bukan revisi cuy. Dia itu benar-benar udah kayak keyboard baru. Dan justru dia itu bisa dibilang versi plastik dari Noir Z1 mereka. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue pengen bahas mechanical keyboard wireless terbaru dari Noir yang baru banget rilis per hari ini tanggal 8 Maret 2024. Noir N1X. Secara overview, Noir N1X ini adalah sebuah keyboard mechanical wireless yang desainnya itu unik dan keren banget. Dari segi layout sampai desain keycapsnya itu bener-bener ngasih ciri khasnya Noir yang selalu tampil beda dan punya identitas sendiri di antara brand-brand lokal lain. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang udah bareng sama dongle-nya yang ada di kompartemen spesial di bagian bawah. Terus dapat extra accent keycaps, dapat baut untuk standoff, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type A to Type C, dapat stiker custom buat tape mod keyboardnya, dapat extra poron strips buat gasket, dan pastinya buku manual. Lengkap banget lengkap ya? Oke, jadi Noir N1X. Keyboard wireless mechanical dengan layout 65% exploded yang ada knobnya. Dia punya fisik itu kalau dilihat pakai mata telanjang atau ya sekedar dilihat aja gitu, itu keren banget cuy. Untuk varian warnanya dia itu ada dua, ada Citron yang sekarang lagi gua pegang, itu dia terdiri dari kombinasi warna-warna terang gitu, dan ada juga varian Zest yang terdiri dari kombinasi warna-warna gelap. Secara layout dia itu agak beda ya, karena di bagian media keysnya itu cuma ada 2 tombol. Hal ini karena di bagian atas arrow keysnya itu ada semacam badge gitu yang tembus dan dikasih RGB shine through yang jadi aksen yang cukup elegan. Ini sebenarnya jadi pertanyaan buat kita semua sih. Kira-kira di layout 65% exploded gini, apakah lebih penting media keys yang lengkap yang ada 3 media keys gitu, atau cuma 2 media keys tapi ada aksen penambahnya? Coba komen di bawah, kira-kira kalian pilih yang mana? Dia punya side profile juga cakep banget ya. Kalau seri Noir N sebelumnya itu kan side profile-nya cuma polosan aja ke bawah. Di sini N1X itu ada lekukan side profile-nya yang cakep banget, ditambah ada side glow RGB juga yang diffuse. Jadi bukannya norak, malah jadi keren cuy. Apalagi kalau dilihat dari atas. Bagian bawahnya itu ada flip up fit 2 level yang bisa dipakai buat nyesuaiin typing angle sesuai preferensi masing-masing. Rubber fit juga. Sama ada switch buat gonta-ganti tipe koneksi karena keyboard yang satu ini udah triple mode connection. Dan ada juga badge aluminium di bagian bawah tengah keyboardnya yang berperan sebagai tempat identitas keyboardnya sekaligus ngasih aksen premium yang elegan banget pastinya. Secara bahan, N1X ini pakai bahan ABS plastik yang finishing dan bahannya itu udah bagus banget ya. Kerasa beda sama keyboard plastik yang emang harganya murah-murah. Dan di sini pun sebenarnya gue punya satu keyboard plastik yang sampai sekarang itu masih belum gue review ya, namanya Epomaker Shadow X. Yang kalau dibandingin side to side sama si Noir N1X, itu kualitas plastik dan finishingnya itu mirip banget. Dan si Epomaker Shadow X ini itu harganya jauh di atas si N1X ini. Sabar ya, Epomaker Shadow X ini pasti gue review kok. Overall secara desain dan build quality, gue bisa bilang si Noir N1X ini udah solid banget, bisa dibilang bagus banget juga ya, terutama untuk di harganya. Karena kalau misalnya dibandingin sama keyboard-keyboard plastik wireless dari brand luar kayak misalnya Epomaker atau Leobook atau bahkan brand-brand legend kayak Daki, terus kayak Philco, kayak Leopold, ini tuh udah setara atau bahkan in some cases itu lebih bagus sih. Untuk keycapsnya, dia pakai keycaps cherry profile dengan bahan PBT die-sub yang tebelnya minta ampun cuy. Dan desain Legendsnya itu desain spesial gitu. Jadi bukan polosan kayak Noir N series pendahulunya yang cuma dikasih logo Noir doang di tombol escape-nya. Ini satu keyboard, keycapsnya didesain sendiri. Dan pastinya ini poin plus ya buat keyboard brand lokal. Untuk switchnya di sini N1X itu ada 2 varian. Ada yang linear pakai switch KTT KU Orange yang udah pre-loop. Dan ada juga yang tactile pakai switch KTT KU Brown yang juga udah pre-loop. Cuman di sini sayang banget ada satu kritik dari gua, yaitu switchnya itu masih 3 pin dan masih kerasa scratchy. Gua nggak tahu switch yang dipakai sama si Noir N1X ini lebih murah atau lebih mahal daripada switch mereka sendiri ya, switch Noir yang collab sama Yokeeps yang Horizon sama Skyline. Cuman kalau secara kualitas gue bisa bilang secara pasti kalau masih lebih bagus switch mereka yang si Horizon sama Skyline itu daripada si switch bawaan si Noir N1X ini. Untuk stabilizersnya si N1X ini secara bawaan udah pakai screw-in stabilizers yang artinya PCB-nya udah kompatibel dengan PCB Monster.
stabilizers. Dan stabilizersnya juga udah pre-loop dan loopingnya juga cukup konsisten sih. Masih ngomongin PCB N1X ini udah south facing hot swap, ada RGB-nya, dan seperti yang udah gue bilang tadi, bisa pakai PCB mount stabilizers. Dan PCB-nya itu udah kompatibel sama VIA, software mechanical keyboard sejuta umat yang enak banget, udah nggak perlu download lagi, tinggal load file JSON-nya aja dan udah bisa langsung program si keyboardnya sesuai preferensi kalian. N1X ini juga udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa dikoneksi dengan 3 cara. Yang pertama itu bisa pakai wire Type-C, yang kedua itu bisa pakai wireless 2,43 Hz, yang ketiga itu bisa pakai Bluetooth. Jadi fleksibel banget, bisa dipakai di berbagai device dan pastinya sangat amat enak untuk dibawa kemana-mana juga. Bonus juga nih ya buat kalian yang suka komen di video-video gue yang bahas soal keyboard wireless, itu bisa juga buat kalian yang emang setupnya itu minimalis anti kabel ya. Jadi gue tuh sering banget dapat komen kalau, "Bang, wireless itu tuh nggak serta-merta harus buat dibawa kemana-mana. Bisa juga buat di meja aja tapi biar nggak ada kabel aja." Ya keyboard ini bisa. Tapi sayang sih, posisi USB portnya masih di sebelah kiri ya. Coba kalau di tengah, itu pasti akan bikin looks keyboardnya lebih enak lagi kalau misalnya dipakein kabel ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya cukup ya yang bisa dibahas soal si Noir N1X ini secara fitur dan fisik bagian luarnya. Sekarang kita oprek keyboardnya. N1X ini punya 2 bagian case, ada top case dan bottom case, dan bisa dibuka pakai pry tool atau kartu yang disisip-sisipin gitu ke sekitar case-nya. Yang menurut gue mantep banget dari keyboard ini adalah walaupun dengan sistem clamp gini, gampang banget dibukanya cuy. Nggak perlu usaha lebih, bener-bener segampang itu kebukanya ya. Dan walaupun gampang kebukanya, itu dia nggak kompromiin build quality-nya sama sekali. Karena pas gua coba untuk pasang lagi, untuk gua reassemble lagi, itu masih tetap rapat banget ya. Bisa kalian lihat tuh nggak ada bagian yang nganga atau kebuka sama sekali, nggak ada yang patah juga. Jadi kayaknya emang waktu desain keyboard ini atau pas pabrikannya bikin moldingnya itu udah keep in mind kalau keyboard ini bakal sering dibongkar-bongkar sama usernya mungkin ya. Jadi ya dibikin sedemikian rupa supaya gampang untuk dibongkar dan gak bikin orang itu kalau bongkar keyboard luka tangannya, tolong ya. Nah, kalau udah dibongkar bisa dilihat di bagian dalamnya, untuk dampening medianya udah lengkap banget. Ada plate foam poron, PE foam sheet, dan case foam poron juga ya, walaupun cuma setengah. Untuk plate-nya pakai bahan polikarbonat yang udah ada flex cut-nya, tapi di sini Noir sediain pilihan optional plate untuk material FR4 dan juga POM. Di bagian bottom case-nya juga ada daughter board yang buat koneksi wire keyboardnya dan baterai 3000 mAh buat koneksi wirelessnya. Untuk mounting sistemnya, N1X ini gasket mount dan gasketnya itu pakai silikon jacket gitu secara bawaannya. Tapi gasketnya ini bisa diganti pakai poron strips yang tersedia di paket pembeliannya kalau kalian mau typing feel yang lebih bouncy lagi. Nah, karena di paket pembelian dikasih stiker tape mode custom, itu bisa banget kalian pasangin ke bagian bawah PCB-nya buat kalian yang pengen tape mode keyboard ini. Jadi nggak perlu repot-repot pakai lakban kertas lagi karena udah disediain. Secara overall, bagian internal keyboard ini udah bagus banget ya. Gasket mount-nya juga gasket mount beneran tanpa gimmick, karena gasket mount-nya itu tuh sama persis sama Noir Z1 mereka. Dan gak cuma gasket mount-nya aja cuy, kayaknya emang kalau diperhatiin ya, bagian internalnya si Noir N1X ini tuh udah hampir bisa dibilang one to one exactly sama persis sama Noir Z1 mereka. Jadi secara typing feel itu kalian bisa expect typing feel yang mirip-mirip, which is di Noir Z1 aja typing feel-nya udah enak banget, bouncy-nya tuh udah pas banget ya. Jadi di N1X ini pastinya bisa dapat typing feel yang mirip-mirip juga. Jadi paling gitu aja kurang lebih yang bisa gue share ke kalian soal bagian internal dari keyboard Noir N1X ini. Sekarang gue mau kasih kalian typing test yang mana itu ada 2 versi. Yang versi pertama itu adalah dalam kondisi stok, nggak gue apa-apain sama sekali keyboardnya, jadi bener-bener out of the box. Dan yang versi kedua itu sebenarnya ya hampir sama, out of the box juga, cuman bagian belakang PCB-nya atau bagian bawahnya itu udah gue pasangin stiker tape mode custom yang tersedia di paket pembelian tadi. Ini dia typing testnya. Oke, jadi Noir N1X
per hari ini tanggal 8 Maret 2024 itu launching dengan harga 1.250.000. Itu adalah harga yang dikasih tahu ke gue sebelum launching, dan sampai sekarang gue masih belum tahu apakah ada harga tambahan kalau misalnya kalian pengen beli plate tambahan atau apa gitu, aksesoris tambahan lain. Yang jelas harga keyboardnya sendiri itu 1.250.000. Untuk kualitas keyboard yang satu ini gue bisa bilang dia itu bagus banget ya. Terlepas dia itu adalah keyboard plastik, dengan segala fitur yang dia punya, harganya itu bisa gue bilang sangat amat terjangkau. Gue nggak bilang keyboard ini murah ya, tapi dengan harga segitu dan dapat fitur dan kualitas keyboard sebagus ini, menurut gue walaupun harganya agak tinggi, itu bisa dibilang worth it. Bahkan ya, Noir N1X ini tuh bener-bener bisa dibilang kayak versi plastiknya dari Noir Z1. Cuman dengan beberapa upgrade, yang mana sekarang udah triple mode connection, jadi bisa wireless juga, dan udah kompatibel sama VIA juga. Dua hal yang nggak dipunya sama si Noir Z1. Ini keren sih. Paling ya, pertanyaan gue cuma satu. Kapan Noir N2X keluar? Untuk link pembelian si Noir N1X ini udah gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang tertarik buat beli keyboard yang satu ini, bisa langsung cek aja di bawah. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Noir N1X, keyboard terbaru dari Noir ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu keracunan dan bisa beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.